Assalamualaikum Pak Mirsan. Waalaikumsalam Pak Catur. Jadi maksud kedatangan saya ke sini yang pertama ingin bersilaturahmi dengan Bapak, dan yang kedua ingin melaksanakan tugas, yaitu Ya, silakan. tugas dari salah satu program pendidikan guru penggerak, yang mana tugasnya adalah mewawancarai sekolah-sekolah Iya, terkait dengan kepemimpinan dalam mengambil keputusan Bapak. iya, ya. Mudah-mudahan Pak Misran hari ini ada waktu buat saya, Pak. Alhamdulillah ada ya, siap Pak. Oh Ya, ya, silahkan. jadi pertama-tama pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Yang saya mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral. Biasanya kita lihat kalau untuk dilema etika ini biasanya mengenai tentang benar dengan benar ya. Ada dua hal yang sama-sama benar. Sedangkan untuk bujukan moral, eh, ini memang menguji moral kita kan di antara benar dan salah ya Iya. Pak ya. Nah ini bisa kita dapatkan dari informasi yang disampaikan atau hasil pengamatan kita secara langsung ya. Oh, jadi selanjutnya, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak? Eh, Dalam menyelesaikan kasus yang sama-sama memiliki nilai kebijakan ya, terutama yang pertama itu ya kita lihat dulu nilai-nilai kebajikan apa dulu yang ada di dalamnya ya. Kemudian siapa saja yang terlibat ya. Iya. Tentunya dalam penyelesaiannya ini kita harus melibatkan mereka ya, dalam penyelesaian masalah. Uh, jadi dalam hal ini ketika kita diskusi tentu kita tidak mengabaikan mereka, dan ini hal yang terpenting dari yaitu informasi atau data dari mereka ya. Uh, Iya, terima kasih. Tentunya dalam pengambilan keputusan itu ada langkah-langkahnya, Pak Lang. iya, iya. Jadi langkah-langkah prosedur apa yang biasa Bapak ambil dalam mengambil keputusan selama ini? Untuk langkah atau prosedur ya, yang biasa saya ambil itu tentu yang pertama saya harus melihat dulu dari sisi kebenarannya ya, atau validnya data-data atau informasi yang saya terima. Ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah saya mendapatkan data yang valid, saya analisis lebih lanjut lagi bagaimana kasus tersebut. Eh, Setelah itu, saya akan membuka ruang diskusi bagi pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut untuk bisa dicarikan secara bersama-sama solusinya ya. Oh iya. Kemudian hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap penting dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Eh, Dalam pengambilan keputusan itu yang saya anggap penting yang tentu yang pertama kita bisa membangun komunikasi yang baik dulu ya, dengan berbagai pihak sehingga mungkin bisa menimbulkan rasa kepercayaan terhadap kita ya. Nah, selain itu bisa menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif dengan kita ya. Nah, selanjutnya eh, yaitu apa, mengedepankan musyawarah atau diskusi ya, agar supaya bisa menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh semuanya dan tentunya bisa kita pertanggungjawabkan ya. Oh iya. Ya, selanjutnya terima terima kasih atas segala jawabannya. Kemudian tentunya dalam pengambilan keputusan itu terdapat tantangan-tantangan ya, Pak. Iya, Tidak ada tantangan nih, Pak, ya. tentunya Nah, jadi yang namanya tantangan-tantangan dilema apa ya. yang Hmm, biasa muncul dalam pengambilan keputusan ini? eh, Tantangan yang biasanya saya dapatkan itu ketika eh, si pelapor ya, si pelapor ya atau si pemberi informasi ini menyampaikan informasi yang tidak benar atau tidak valid ya Pak ya. Nah, tentunya ini memaksa kita ya harus turun sendiri mencari kebenaran yang Iya, kevalidan data tersebut, karena kita harus mendengar bukan dari satu pihak aja ya. Nah,
melihat dari sisi validnya. Iya. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa ya, mengedepankan artinya ketika kedua belah pihak ini pada saat diajak diskusi ya, ini sama-sama emosi ya, Iya, sehingga membuat suasana itu tidak kondusif ya. Saya kira dua hal ini yang membuat suatu tantangan yang cukup berat. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau apakah Bapak mengambil keputusan itu secepatnya kah atau bagaimana? Untuk jadwal tidak ada yang pasti Pak ya. Ini menyesuaikan bagaimana tingkat urgensinya ya dari kasus tersebut. Misalnya contoh antara kita mempertimbangkan antara keselamatan dengan aturan, tentu kita lebih dahulukan keselamatan ya Pak ya. Iya. Sehingga kita lihat anunya. Jadi tidak ada yang pasti untuk jadwal. Ya, tergantung sesuaikan bagaimana kasusnya. Ya. Oh gitu. Ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu kira-kira adakah Pak orang atau faktor-faktor yang bisa membantu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau faktor-faktor itu tentu yang pertama itu yang utama adalah data-data yang valid tadi ya Pak ya. Terus sedangkan orang yang bisa membantu kita ini kan sebuah institusi ya, yang di dalamnya bukan satu orang aja atau satu kepala sekolah aja yang sebagai pemegang keputusan ya, tapi akan tetapi dalam sana ada kan guru, ada siswa, orang tua, bahkan ada komite ya. Selain itu kan kita ini adalah lembaga di bawah naungan dinas ya. Sedangkan di dinas itu ada orang-orang yang membawahi kita yang tentunya bisa membantu kita dalam penyelesaian masalah. Di sana ada pengawas, ada kabid, dan kepala dinas. Oh iya, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, tentu ada pembelajaran yang tersirat di dalamnya. Menurut Bapak pembelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari pengambilan keputusan Bapak selama ini? Pembelajaran yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan yang sudah saya lakukan itu ya, tentunya yang pertama saya di sini pentingnya membangun komunikasi yang baik ya, dan selain itu mengedepankan musyawarah untuk mencari mufakat dalam pengambilan keputusan yang nantinya supaya keputusan yang kita buat itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi ada dua hal itu yang mungkin menjadi suatu pembelajaran yang berharga bagi saya untuk menyelesaikan suatu masalah. Iya. Dan demikian Pak, terima kasih atas segala kesediaan Bapak pada hari ini. Terima kasih juga atas informasi yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Pak. Amin, mudah-mudahan ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.